Raja Khalid itu jor-joran dia mengeluarkan dana untuk menyelamatkan anaknya. Wah. Jadi nggak main-main, Pak. Hampir triliunan ya. Karena Raja Khalid bilang ya kan, jangan penjarakan anak saya. Saya pikir dia punya bahwa orang ini harus disadarkan. Berhentilah merampok negeri ini. Dan itulah 50 nama dan ada 10 nama yang lebih parah lagi dia disebutkan. Disebutkan 10 nama itu. Kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Bayangkan Anda adalah seorang jenderal yang dikelilingi oleh musuh di dalam selimut dan pemangsa yang siap melahap di luar pagar rumah Anda. Di dalam negeri, ia sedang memberantas mafia tambang, mafia sawit, mafia migas dan berhasil menangkap 80-an koruptor dalam 1 tahun pemerintahannya. Para mafia ini berkeliaran bebas di era SBY dan Jokowi. Sementara dari luar, ia sedang menghadapi permainan besar negara adidaya merebut pengaruh di Indonesia. Mereka rebutan minyak, mineral tanah jarang, teknologi, dan jalur perdagangan dunia. Maka strategi terbaik bukan menjadi transparan seperti Pak Jokowi, melainkan menjadi tak tertebak atau teka-teki. Ketika beliau berteriak hidup Jokowi atau memuji-muji politisi pendahulunya, ini bukan sekadar rasa terima kasih. Dalam politik praktis, itu adalah teknik konsolidasi kekuasaan. Dengan memuji Jokowi secara utuh, ia mewarisi basis masa Jokowi tanpa perlu bertarung dalam politik. Namun, kebingungan baru memuncak saat beliau masuk Board of Peace bentukan Donald Trump dan menyumbang 17 triliun rupiah di tengah teriakannya antek asing. Hati-hati, ada antek asing di dalam negeri. Apakah itu kemunafikan, teman-teman? Menurut saya tidak. Itu adalah taktik tingkat tinggi yang sedang dimainkan. Kalau kita buka buku-buku dan arsip, Prabowo ini memang tidak pernah lepas dari kontroversi ya teman-teman. Dari dulu bahkan sejak ia masih muda, jalan hidupnya selalu diwarnai polemik. Prabowo adalah anak dari ekonom besar Sumitro Jojo Hadikusumo, salah satu pendiri Partai Sosialis Indonesia. Jadi dari awal dia bukan sekadar anak yang ingin menjadi tentara atau anak pejabat, melainkan lahir dari keluarga intelektual yang mewarisi diskusi ekonomi dan politik besar Indonesia. Nah, yang paling menarik adalah paradoks dalam dirinya. Di satu sisi dia adalah seorang jenderal didikan Kopassus, keras, pasti disiplin, terlatih dalam operasi militer bahkan yang paling brutal sekalipun. Tapi di sisi lain, ia juga tumbuh dalam tradisi intelektual bapaknya yang paham betul soal ekonomi politik dunia. Banyak orang lupa bahwa di rumahnya keluarga Jojo Hadikusumo itu sering dibicarakan soal teori Marx, Keynes, atau Adam Smith ketimbang sekadar strategi perang. Dan yang menariknya lagi, ini menurut pengakuan dari Pak Prabowo, bahwa diskusi-diskusi politik dan ekonomi itu justru disajikan di meja makan. Jadi ketika Pak Prabowo makan siang atau makan malam begitu, sambil mencicipi menu makanan juga mencicipi menu teori-teori dari Marx, Keynes, dan Adam Smith yang diwariskan oleh bapaknya. Wow. Kalau kita baca buku Prabowo, Rekam Jejak Sang Patriot atau kumpulan pidatonya, selalu ada kata kunci yang muncul, yakni sosialisme ala Indonesia, nasionalisme ekonomi, dan kemandirian bangsa. Dia sangat sering mengutip Bung Karno dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Guys, teman-teman, pasal ini adalah pasal yang paling ditakuti oleh kapitalis. Mengapa? Karena pasal ini menegaskan kehadiran negara untuk menguasai sumber daya strategis. Ini sangat berbeda loh dengan apa yang terjadi di Amerika atau negara-negara kapitalis lainnya. Mereka itu sangat menekankan sektor swasta untuk memicu pertumbuhan ekonominya. Bukan negara. Tapi dalam pasal 33 Undang-Undang 1945, watak sosialisme Indonesia itu salah satunya muncul di pasal ini. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
Teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang paling penting. Bayangkan seorang jenderal yang membawa semangat sosialisme tapi terpilih memimpin republik yang sudah terlanjur kapitalis sampai ke tulang sumsumnya. Lalu kemudian masuklah Prabowo ke kursi presiden. Nah, di sini kita melihat drama besar terjadi. Dia berbicara soal kedaulatan pangan, tapi pada saat yang sama pasar global sudah mengikat kita lewat perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan oleh IMF, Bank Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Dia berbicara soal ekonomi berdikari atau Trisakti Bung Karno. Tapi investor asing sudah bercokol di semua sektor vital kita. Dia berbicara soal keadilan sosial, tapi kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas sudah terlalu nyaman dengan gaya hidup konsumtif ala kapitalis. Artinya Prabowo sedang bermain di papan catur yang aturannya sudah ditentukan oleh kapitalisme global. Tapi jangan salah, dia bukan tipikal orang yang gampang menyerah. Justru disinilah kelihayan politik Prabowo diuji. Entah ini adalah taktik atau bukan, tapi yang saya lihat, Prabowo tahu siapa dia, apa yang dia perjuangkan, dan siapa musuh-musuhnya. Sudah mulai dicari, Red Notice Interpol sudah keluar, Bapak udah tahu. Sebentar lagi yang bersangkutan kita bawa kembali ke Indonesia. Saya tahu ini bukan lagi soal bisnis, teman-teman. Ini soal bertahan hidup. Binatang buas yang terpojok adalah binatang yang paling berbahaya di muka bumi ini. Dan itulah posisi para mafia itu saat ini. Saya mencoba membayangkan diri sebagai seorang mafia. Bayangkan saja kita adalah mereka. Para mafia, para oligarki hitam yang selama puluhan tahun menjadi raja tak bermahkota di republik ini. Kita bisa mengatur menteri, bisa mengatur jenderal, membeli jenderal, dan mendikte undang-undang dari meja makan kita yang mewah. Kekayaan kita bukan lagi triliunan, tapi kuadriliun, angka yang bahkan sulit untuk dihitung. Selama ini, permainannya selalu saja mudah. Semua pejabat punya harga, semua sistem punya celah. Lalu tiba-tiba datanglah dia, Prabowo Subianto. Awalnya kita meremehkan, termasuk saya mungkin teman-teman, karena kemarin saya tidak mendukung Pak Prabowo. Saya mendukung Ganjar Mahfud. Saya sendiri dan mungkin juga para mafia itu berpikir Presiden Prabowo itu sama saja, bisa diatur dan bisa dibeli. Dan ternyata kita semua salah besar. Maka rencana pertama yang sudah dilakukan adalah dengan membuat chaos di jalanan, khususnya pada Agustus Kelabu kemarin. Para mafia ini mencoba menggoyang Presiden Prabowo dari luar dengan mendanai demonstrasi lalu membakar isu di media sosial. Singkat kata, strategi yang mereka mainkan adalah strategi menunggangi kekecewaan publik. Rencana awalnya mereka ingin menciptakan neraka Agustus Kelabu dan sayangnya hasilnya gagal total. Prabowo seorang jenderal, dia tahu cara mematikan api sebelum menjadi kebakaran. Intelijennya bekerja, aparatnya solid, dan dia tidak tergoyahkan. Lalu kemudian muncullah rencana B, yakni membeli jiwanya atau sogokan fantastik. Jika kaos di jalanan sudah gagal, maka yang mereka pakai kemudian adalah cara klasik. Mereka masuk lewat pintu belakang, mereka sodorkan tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh manusia waras sekalipun. Dan hasilnya kembali gagal total. Pak Prabowo telepon saya malam minggu. Syam, kamu ngapain? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar. Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255. Presiden Prabowo Subianto tampaknya sedang menyusun papan catur terakhirnya. Informasi dari Said Didu dan Abraham Samad membocorkan satu hal, teman-teman. Presiden telah memegang
buku hitam berisi 50 nama oligarki yang selama ini menyedot sum-sum kekayaan negara. Ya itulah 50 nama dan ada 10 nama yang lebih parah lagi dia disebutkan. Disebutkan 10 nama itu. Teman-teman, Prabowo adalah seorang jenderal. Dalam perang, hal pertama yang Anda butuhkan adalah intelijen yang akurat. 50 nama dalam daftar tersebut adalah hasil pemetaan yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Jika ekonomi Indonesia adalah sebuah bendungan besar, 50 orang ini adalah pemilik pipa-pipa ilegal yang menyedot air sebelum sampai ke sawah-sawah rakyat. Prabowo sedang memegang daftar siapa saja pemilik pipa-pipa itu. Mengapa Prabowo begitu meledak-ledak soal perampokan kekayaan nasional? Ya, kita tahulah teman-teman dan kita saksikan selama hampir 1 tahun terakhir dalam setiap pidatonya Pak Prabowo selalu menyinggung soal perampokan kekayaan nasional ini. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Dan datanya memang sangat mengerikan. Di Indonesia, ketimpangan bukan lagi sekadar angka teman-teman, tapi sudah menjadi ancaman yang eksistensial. Mungkin karena itulah mengapa dulu Pak Prabowo itu pernah memprediksi Indonesia itu akan bubar pada tahun 2030. Jika sistem ekonomi ini tidak segera direset, ya pasti kita akan mengalami kebangkrutan dan pasti akan bubar. Bayangkan Indonesia adalah sebuah tumpeng besar, namun dari seluruh nasi dan lauk yang ada di dalamnya, satu orang terkaya memakan separuh tumpeng sendirian. Sementara 100 juta orang lainnya harus berebutan butiran yang jatuh di lantai. Secara teknis ini terlihat dari penguasaan aset teman-teman. Berdasarkan data distribusi kekayaan, seringkali ditemukan bahwa 1% penduduk terkaya di Indonesia menguasai hampir 45 sampai dengan 60% kekayaan nasional. Inilah yang disebut Pak Prabowo sebagai ekonomi vampir, ekonomi serakanomik yang menghisap darah kekayaan negara untuk kepentingan elit dan kroni-kroni mereka. Sementara rakyat dibiarkan miskin bahkan mati dalam kemiskinan. Saya pernah mendapat informasi langsung dari teman mantan anggota DPR RI. Ya. Ketika itu dia begitu vokal terhadap Raja Khalid. Kemudian selang beberapa saat dipanggil oleh Raja Khalid dan ditunjukkan daftar nama-nama yang menerima suap dari Raja Khalid. Itu hampir sebagian besar anggota DPR. Banyak yang bertanya, Presiden kan sudah mengantongi 50 nama tersebut. Lantas, kenapa tidak langsung ditangkap saja orang-orang ini? Teman-teman, masalahnya tidak segampang itu. Jaringan para mafia dan para oligarki ini sudah merangsek masuk ke dalam sistem hukum dan sistem politik kita saat ini. Kaki tangan mereka ada di mana-mana, bahkan punya relasi dengan kapitalisme internasional. Seperti yang saya duga serangan MSCI kemarin yang membuat pasar saham kita rontok dalam sepekan terakhir ini. Selama ini oligarki hitam dan para mafia ini merasa aman karena mereka memiliki perisai berupa oknum-oknum di aparat penegak hukum. Oligarki hitam itu seperti pencuri yang membawa kunci cadangan rumah Anda. Kunci cadangan itu diberikan oleh oknum satpam rumah Anda sendiri. Selama satpamnya tidak diganti atau didisiplinkan, si pencuri akan selalu bisa masuk kapan saja. Dan Pak Prabowo bukan orang yang gegabah teman-teman. Ia sadar kalau ia memerintahkan penangkapan saat ini juga menggunakan sistem hukum yang masih terkontaminasi tadi, maka para mafia ini akan dengan mudah menyuap jalan keluar atau justru melakukan serangan balik dari dalam. Sampai di sini kita harusnya sudah paham teman-teman. Dalam situasi di mana pengkhianatan bisa terjadi kapan saja, Prabowo lebih memilih orang-orang yang loyalitasnya sudah teruji selama puluhan tahun dan itu adalah kerabat, teman, bahkan keluarganya.
Mereka masuk ke dalam pemerintahan untuk menjadi pion terdepan dalam papan catur peperangan yang sedang terjadi ini. Tujuannya tentu bukan untuk nepotisme teman-teman, tapi untuk memastikan pemerintahan yang solid melawan serangan balik dari para oligarki dan para pengusaha hitam ini yang bisa terjadi kapan dan di mana saja. Kalau dia nggak mau sadar, maka hukum yang akan berjalan. Dan saya tidak pandang bulu. Kalau masih dia tidak mau, kalau saya disadarkan dengan main hukum, maka saya umumkan kepada rakyat, biar rakyat yang menghukum. Begitu Presiden. Prabowo sadar jika hari ini mereka langsung ditangkap sementara internal pemerintahannya belum dibersihkan secara tuntas, maka kegaduhan bahkan ancaman sabotase dari dalam pasti akan terjadi. Maka taktiknya di sini adalah sadarkan mereka duluan. Jika mereka mau mengembalikan aset dan kedaulatan secara sukarela, negara pasti akan selamat dari guncangan yang besar. Tapi jika mereka bandel, Presiden sendiri yang akan mengumumkan nama-nama mereka ke publik. Ini adalah social punishment atau hukuman sosial yang sebenarnya lebih ngeri daripada penjara. Bayangkan, kemarahan 280 juta orang Indonesia diarahkan pada 10 taipan yang sudah terbukti merugikan negara itu. Jika mereka memilih jalan sabotase atau bahkan balik untuk menyerang Pak Prabowo, mereka akan menghadapi kemarahan presiden yang sudah dari dulu dan sejak awal menyatakan bahwa ia tidak takut, bahkan nyawanya dipertaruhkan dalam peperangan melawan pengusaha hitam dan oligarki hitam ini. Maka misi Prabowo sudah sangat jelas, hancurkan perlindungan hukum bagi para oligarki hitam dengan cara mereformasi Polri. Yang kedua, paksa modal besar dari para taipan dan para naga-naga dan oligarki ini masuk ke dalam industri hilirisasi yang memicu pembukaan lapangan pekerjaan yang besar-besaran. Visi itu namanya Indonesia Incorporated. Apa itu Indonesia Incorporated? Bayangkan sebuah orkestra musik teman-teman. Selama ini pemerintah bermain biolanya sendiri, sementara swasta para pengusaha bermain perkusi dan gendangnya sendiri. Dan seringkali mereka terjadi tabrakan nada. Akibatnya suara sumbang, kekayaan negara bocor, tidak fokus, dan rakyat tetap hidup dalam kemiskinan dan mati dalam kemiskinan yang akut. Indonesia Incorporated adalah perintah untuk satu gerakan, satu visi. Program utama yang ditekankan dalam visi ini adalah hilirisasi. Dalam Indonesia Incorporated, pengusaha besar diberikan karpet merah, regulasi, dan kepastian hukum. Tujuannya sangat jelas di sini, agar triliunan rupiah yang mengendap di perbankan segera dicairkan untuk membangun pabrik, smelter, dan produksi-produksi strategis lainnya yang kemudian akan membuka lapangan pekerjaan yang besar. Dengan demikian, sembari mengendalikan para naga dari atas, Prabowo secara agresif memperkuat barisan di level bawah atau di level akar rumput. Inilah strategi yang menjemput bola teman-teman, memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya menetes ke bawah atau trickle down seperti yang sudah dipraktekkan selama puluhan tahun, tetapi juga meledak dari bawah ke atas. Prabowo menggunakan motor MBG dan Koperasi Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi dari level bawah tersebut. Sadar atau tidak, disinilah letak kejeniusan dari strategi ini. Top down dan bottom up bertemu di satu titik tengah yang bernama kemandirian ekonomi bangsa. Jika Prabowo berhasil mengganti Satpam dengan mereformasi Polri dan hukum dan memaksakan para naga masuk ke sistem Indonesia Incorporated, maka Indonesia akan mengalami lonjakan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mimpi untuk pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang Prabowo sudah canangkan sejak awal itu bukanlah mimpi di siang bolong, teman-teman. Ketimpangan akan mengecil karena pipa-pipa bocor tadi sudah disambungkan kembali ke sawah-sawah rakyat. Namun jika ia gagal melakukan pembersihan internal, maka sabotase ekonomi dari para naga hitam ini bisa memicu krisis yang sangat nyata dan bisa membuat Prabowo tumbang. Prabowo sudah menyatakan ia tidak takut dan mempertaruhkan nyawanya dalam proyek besar ini. Sekarang bolanya itu ada di tangan kita semua.
Apakah kita akan terjebak dalam perdebatan, saling membenci, saling curiga satu sama lain, ataukah kita akan bersatu mendukung agenda besar ini, merebut kembali kedaulatan rakyat dari tangan para mafia yang selama ini mengeruk sumber daya alam kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini. Jikalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Pak Prabowo eksplisit menyatakan mungkin juga ada pihak-pihak oligarki yang merasa terganggu dengan upaya-upaya pembenahan sumber daya alam itu, sehingga apa yang dia katakan bahwa karena oligarki ini nggak senang ya bisa menyentuh dia, maka dia akan melakukan, ini kata Pak Prabowo bukan saya, dia akan melakukan serangan terhadap ekonomi kita. Dan Pak Prabowo menyatakan lagi-lagi eksplisit, saya tidak takut, katanya begitu. Saya tidak takut dengan oligarki, tidak takut dengan naga-naga. Itu dia bilang, bukan saya yang bilang. Saya nggak takut, dia bilang gitu. Saya nggak takut dengan para naga itu. Bahkan sebenarnya di dalam pertemuan itu Pak Presiden menyebutkan naga-naga itu, tapi saya tidak boleh menyebutkan di sini.